Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocah, salam lover, salam bahagia. Oke, hari ini saya akan menjelaskan ya, tanya-tanya langsung kepada ahlinya ya, ahli pembuatan kolam sawah dan pembuatan kolam lumpur. Kolam filter juga siap nggih Pak Mut? Siap, siap Bos. Jadi ini namanya Pak, namanya sinten Pak? Pak Mudawari. Pak Mudawari, nggih. Pak Mudawari rumahnya pundi, Pak? Rumahnya Silorejo Tegal, Bos, Legok. Silorejo, Desa Silorejo, Legok. Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Pak, nggih? Nggih, Jawa Timur. Indonesia. Indonesia. Masih Indonesia, oke, Pak Mud. Pak Mud, sudah berapa lama berkecimpung di kolam koi atau di koi atau di pripun awalnya ya cuman iseng-iseng buat bikin kolam filter. Awalnya iseng-iseng bikin kolam filter. Ya, akhirnya ya itu apa namanya? Udah maksimal, airnya udah bisa jernih dan ikannya juga sehat. Oke. Gitu. Artinya kolamnya berhasil gitu, berhasil gitu. Kolam filter berhasil dan akhirnya banyak yang minta tolong gitu ya Pak Mut ya. Minta tolong buat bikinin kolam filter. Kolam filter. Oh, gitu. Jadi selain kolam sawah jenengan juga siap membuatkan kolam filter? Siap, kolam filter juga siap. Kolam filter menerima jadi siap. Siap. Menerima pokoknya mulai nol sampai finishing sampai serah terima kunci siap. Siap. Tapi kolam nggak ada kuncinya, Pak. Itu rumah yang ada kuncinya, Pak. Bisa oke. Pak Mut, kalau kolam filter biasanya sampai luar kota atau di Blitar aja? Sudah sampai Jawa Barat. Jawa Barat, ya, terus Jawa Tengah biasa, Madura biasa, Madura juga bisa. Oh iya. Kan ini Pak Mut itu pernah cerita biasanya sama Mas siapa itu? Geronimo, Mas apa namanya? Mas Andi ya. Itu farm koi juga lah. Ya. Kan juga sering mengerjakan kolam lah. Pak Mut ini selalu diajak untuk kemana-mana untuk mengerjakan kolam filternya yang biasanya Mas Andi dapat job lah. Ini kerjasamanya sama Pak Mut gitu. Ya. Sama aja ya semuanya, kalau dikerjakan sendiri jelas nggak mampu. Nggak mampu, jadi butuh butuh tenaga ahli lain, butuh teman ya. Jadi ya wajar lah ya. Nggak mungkin kita diayai dewe ya, nggak mungkin ya, harus ada temennya. Nah, salah satunya Pak Mut niki yang sering keluar kota Pak Mut. Kalau ada sering kolam filter, di luar kota itu kolam filter atau kolam sawah? Kolam filter aja. Oh gitu. Kalau kolam sawah ya lokalan aja. Ya lokal kalau kolam sawah. Oh gitu, Pak. Terus Pak Mut lah biasanya itu ini kan nanti tak upload di YouTube. Ya. Pak Mut nanti maunya kalau di luar kota pembuatan kolam filter itu harian atau borongan gimana? Borongan biasanya. Biasanya borongan. Ya. Oke. Nanti tinggal kalau lokasi itu pengaruh nggak? Misalkan di Jawa Barat sama di Jawa Timur itu harganya beda atau sama, Pak? Ya beda, Pak. Beda ya. Beda. Karena perjalanan itu ya wajar ya. Wajar perjalanan jauh dan kita harus nginep. Pastinya nginep kan di sana, Pak? Iya, pasti nginep. Biasanya berapa orang kalau berangkat ke luar itu, Pak? Tinggal lihat lokasinya. Ya. Kebutuhannya. Kalau lokasinya lebar ya membutuhkan banyak orang gitu. Paling ya sekitar 6 orang gitu. 6 orang itu cukup. Itu nanti sama media sama alat-alatnya siap, Pak Mut? Siap, Bos. Sudah plus media, plus pompa udah. Plus pompa. Kalau perlu sama ikannya juga siap banget ya. Siap banget. Langsung pindah kolam gitu ya. Siap, Pak Mut. Pak Mut, nanti nomor HP-nya tak cantumkan di tulisan, Pak ya. Nanti siap. Semoga banyak yang order kolam. Jadi Pak Mut malah jarang mulai kolaan. Tapi Pak Mut lah kalau jarang mulai aku malah kerjaanku di sini gak enak sing garap kolaan. Itu kalau pas ada gitu aja, Bos. Oh gitu. Kalau pas ada di luar kota, kalau di rumah ya di rumah gitu. Semuanya diayai gitu. Iya. Serabutan. Serabutan, oke. Terus Pak Mut ini kan
anu ya, jenengan kali ini sama grupnya membuat kolam lumpur ya ini ya, namanya kolam lumpur. Terus ada yang tanya ini, kenapa setelah tanggul, bahasanya tanggul Pak ya, galengan ya? Galengan bahasa ning legok galengan, tapi kalau bahasa Indonesianya kan tanggul Pak ya. Itu kenapa, prosesnya bagaimana? Kenapa setelah dibego kok masih dicangkul, dan gimana tujuan dan bagaimana, coba terangkan Pak. Oh itu maksudnya dia udah dibego, dirapiin lagi itu biar penataan plastik itu biar rapi gitu. Biar penataan plastik biar enak. Ya biar enak. Oh gitu, biar enak, biar rapi gitu ya. Iya. Jadi karena kalau bego kan ya tangannya besar, dia nggak bisa ada rapi. Jari-jarinya gitu kan harus ngeratain jari-jarinya bego. Ya. Oh harus dirapikan lagi supaya plastiknya penak lah, mepet gitu ya. Biar enak masang plastiknya. Oh gitu. Ini berapa anggotanya, berapa orang ini Pak? Krunya ada 8 ini kalau di kolam lumpur ini. Kolam lumpur ada 8 ekor, 8 orang. Ya 8 orang. Oke. Nah Pak anu gayu ya. Iki tenanan Pak Bis. Iki telepone TV kok. Ini YouTube. Ya. Anggotanya ada 8 orang dan semuanya orang sini-sini aja Pak ya? Iya, orang-orang sini. Kalau Pak, kalau seandainya kalau pembuatan kolam lumpur terus di luar kota kan belum pernah. Jenengan siap apa tidak Pak? Ya kalau ada yang order ya bisa, siap. Bisa negosiasi. Negosiasi pastinya itu juga beda kalau deket sama jauh gitu ya. Tapi kalau bukan ahlinya memang sulit ya membuat, kelihatannya cuma nyangkul, tapi kalau tidak tahu hitungannya lah tiwas guyon, kelamaan nanti. Iya. Bukan spesialisnya, tapi kalau Pak Mud dan grupnya ini sudah berpengalaman itu. Kalau ini kan kita memakai plastik hitam Pak ya, plastik geomembran. Enak mana sih pemasangannya antara terpal sama plastik geomembran? Sebenarnya kalau geomembran itu enak dipasang, tapi nggak usah ditarik gitu. Oh nggak usah ditarik, tinggal langsung dilembar nih aja. Dilembarkan aja. Gitu. Pemasangannya lebih simpel, lebih enak itu. Kenapa nggak ditarik Pak? Itu. Nah, soalnya kalau ditarik itu berat. Oh berat. Iya berat. Iya. Oh itu lebih berat daripada terpal. Daripada terpal. Kalau terpal enteng lah. Lebih enteng gitu. Okay. Harganya juga lebih enteng. Lebih enteng. Memang geomembran ini hampir 2 kali lipat dari terpal harganya. Lumayan. Terus juga lebih tahan lama itunya. Oh ya, awetnya lebih awet emang. Jadi ini gimana Pak Mud? Coba ini kan tok dicangkul ke bawah lagi ini. Jadi dasarnya kan nanti itu yang di atas itu, yang sini ya dasarnya. Itu dasar kolam nanti. Dasar kolam. Tapi plastiknya dikerowak lagi. Ini dicangkul lagi sekitar 20 cm. 20 cm di bawah permukaan kolam. Di bawah permukaan kolam ya, dicangkul 20 cm. Terus nanti diapakan Pak? Dipantek bahasanya? Iya bahasanya di apa? Dincepi. Ya dipantek lah. Dipantek ya. Dipantek pakai besi. Dipantek pakai besi supaya tidak kebur, tidak naik. Tidak mumbul lah bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa nih ben gak mumbul, harus dikunci dengan besi. Dengan besi. Atau bambu ya. Bisa. Ntar habis udah ditancapin besi, ditimbun lagi biar kuat buat tahanan antar posisi kolam gitu. Oh, setelah dipantek terus ditimbun lagi supaya untuk tahanan. Ya, untuk tahanan biar plastiknya nggak keangkat. Keangkat mumbul. Emangnya kalau keangkat kenapa Pak plastik kalau keangkat? Kalau keangkat itu biasanya ntar tanggulnya itu ini apa? Kropos. Tanggulnya kropos, kena air. Terus kalau kropos? Kalau kropos ya itu ntar bisa jebol itu tanggulnya. Tanggulnya jebol. Kalau jebol kenapa Pak?
ikannya pada ke sungai, Bos. Oh, kalau jebol ya ikannya kenter ya. Kenter. Kalau jebol ikannya kenter, oke. Jelas kalau kenter jenenge gak bayaran. Jelas lah, kalau kenter ya nggak bayaran. Tapi ini tanggulnya termasuk lumayan besar Pak ya yang kita buat. Ya lumayan. Ini ukuran buat kakinya itu 1,5. Buat bawah, kaki bawah. Kaki bawah 1,5. Terus finishing atas itu bisa 1 meter. 1 meter. Itu sudah maksimal. Sudah termasuk ukuran besar kalau umumnya di Blitar itu termasuk tanggul yang kolam besar ya. Kolam besar ya Pak ya. Dan itu memang lebih kuat. Selain kuat apa Pak? Tahan tikus mungkin apa lebih gimana kalau? Kalau tahan tikus itu tergantung. Ya, tergantung lah. Oh. Tergantung lokasinya banyak ininya apa enggak. Gitu. Banyak tikusnya apa tidak? Ya. Tapi kalau tikus itu kan kalau galengannya kalau tanggulnya cuma 50 cm sekali dicakot jebol ya, gitu. Itu kalau tikus ngerokotin tanggulnya itu kalau cuma 50 cm ya cuman 1/4 jam nggak ada kalau. Masa Pak? Iya. 1/4 jam selesai dia. Iya, soalnya giginya itu kan panjang-panjang. Taringnya juga panjang. Taringnya panjang. Seberapa jam sudah lunas jebol, sampai jebol terus pagi-pagi dilihat, waduh, ikannya udah ke sungai semua ini. Ikan ke sungai atau kalau nggak ke sungai sudah pindah alam. Pindah alam ya. Sudah ke alam gaib. Diblonjo malaikat jadi ngomong. Iwake payu diblonjo malaikat, walah iki ora bayaran. Oh, berarti kalau tanggul besar kan kemungkinan itu lebih kecil lah artinya Pak ya. Iya. Kemungkinan untuk digerogoti tikus ya bukan nggak mungkin tapi ya minimalis. Pasti ada lah kan. Soalnya tikus itu kan liar, Bos. Liar ya? Tikus liar itu. Oh, itu bukan tikus openan ya? Ya, bukan. Bukan bukan openannya ngomong dicolne enggak? Iya. Bukan piaraan. Kalau piaraan itu tikus orang itu hamster itu, Bos. Oh, hamster. Iya. tak kira sing ning sawah itu tikus piaraan ya. Jelas. Ya, tikus ning sawah masa dipiara gitu. Iya. Enggak ada. Oh, suatu saat pasti ada ya. Wajar itu ya kalau di sawah. Ada tikusnya wajar. Ya, wajar. Terus perawatannya seperti apa kalau seperti itu, Pak? Kalau itu ya dibenahin lagi, dibuka plastiknya, terus tempel lagi, biar rapat lagi. Sudah pernah gitu Pak? Jenengan sudah mengerjakan seperti itu ya sudah pernah? Ya. Biasalah. Biasa ya. Kalau namanya di sawah ya seperti itulah. Itu ada tikus ya. Hama lain gitu. Iya. Terus itu nganu Pak. Tanggul itu tetap bisa jebol ya kalau meskipun besar ya tergantung tikusnya tadi niat apa tidak gitu ya. Gitu. Oh, jadi nggak ada jaminan kecuali tanggulnya dicor mungkin gitu. Kalau dicor itu lebih tikus nggak tedas. Nggak tedas ya. Soalnya makan semen, makan pasir, Bos. Nggak kuat. Iya. Kalah atos. G. Pak kalau Pak, ini itu tingginya tanggul berapa sih Pak? Kan kita kedalaman air 1 meteran. 1 meter. Oke, terus ketinggian tanggulnya itu dari lantai kolam sampai atas itu 1,4 meter ya. Jadi ntar kepotong buat pemasangan plastik terus nguruk plastik ya. Buat nguruk plastik itu ada 15 cm 15 sampai 20 cm ya. Sekitar itu nanti supaya plastiknya yang di atas juga nggak gerak gitu ya. Kalau di atas plastik urukannya cuma 10 cm itu gimana? Melorot atau kurang kuat nih Pak? Kurang kuat, Bos. Kurang kuat ya? Itunya kadang-kadang kan melorot, ada yang pecah gitu kan pasti ada. Pasti gitu ada. Dan keinjak orang pinggirannya gitu, aduh pecah ini, melorot. Gitu. Melorot, jadi kelihatan plastiknya. Jadi sebenarnya mau saya cor Pak, tapi cornya ini kalau 2 hektar itu lumayan nanti. Wah,
sampai pabriknya ke sini bos, pabrik semennya itu. Iki kesel aku kok. Iki plastik kaca wis ini pun termasuk kelas kolam lumayan mewah kalau di Blitar, ini kelas seperti ini ya. Udah lumayan besar ini kalau di lokasi Blitar ada. Ya. Terus rata-rata orang-orang sini kan kedalamannya cuma 70 dan plastiknya pakai apa? Terpal. Dan ya gitu sih. Tapi ini kan kalau ini buat sendiri dan karena kita ya planningnya panjang, lama ya udah kita maksimalkan dengan plastik hitam dan kedalaman 1 meter gitu. Ini biayanya ya sudah lain, antara kedalaman 70 sama 1 meter itu kan sudah lain. Selisih banyak lah. Selisih banyak. Biku dan tenaga kerjanya sudah lain gitu. Pak, kalau kira-kira memplastiki seperti ini satu petak sekitar ini kan saya nilai sekitar 70 ru lah ya. Iya. Yang kolam seperti ini. Iya. 70 ru atau sekitar 7 kali 14 sih berapa meter persegi ya? 7 kali 14. Ya, kalau 70 ya sekitar kurang lebih 100-an lebih lah. 100 apa, Pak? 100 meter persegi, Mas. Oh, gitu. Masa sih, Pak? Saya tak gerak nih kalkulator, Pak. Berapa? 1000 ya? Sekitar 1000 lebih, Pak. Iya, 1000 lebih. Itu pengerjaannya butuh berapa lama, Pak, untuk memplastiki? Kira-kira? Kalau memplastiki aja sekitar 1 hari sudah cukup. 1 hari. Iya, terus tambahan atasnya itu ya sekitar 3 hari lah. 3 hari. Iya. Kur, hitungan 70 ru kali 14 meter berapa meter persegi? Tak kon itu. Aku gak apa kalkulatornya. 700 tambah 70 ru dikali sarunya kan 14 meter persegi, Pak ya? Iya. 14. HP ini enggak kayak nyoteng ya? 980 meter persegi ya. Itu membutuhkan, kalau masangnya aja sih cuma 1 hari selesai masang plastik. Tapi yang lama itu kan merapikan ya. Ya, merapikan, atasnya plastik harus ditimbun lagi pakai tanah itu. Oh gitu, atasnya plastik, bawahnya ditimbun lagi buat itu apa, tahanan bawahnya. Oh gitu. Ya, buat tahanan bawahnya harus dijenang barang. Ya, harus dijenang biar tahan lama lah itu. Ya. Nah itu butuh berapa lama total itu, Pak? Total kalau udah ke bego itu sekitar 5 hari, Bos. 5 hari selesai. Selesai. Oh gitu, katakanlah paling cepat 4 hari, paling lama 5 hari gitulah standar ya. Iya. Tapi kan ini jam kerjanya mulai jam 6 sampai jam 12. Jam 6 sampai jam 12. Itu dikatakan 1 hari. Beda lagi kalau kerjanya jam 6 sampai jam 6. Ya. Jam 6 pagi sampai jam 6 malam mungkin itu lebih cepat lagi ya. Ya. Ini dikatakan 2 hari udah lempoh orangnya, Pak. Wah, 2 hari sudah 2 hari kerja, 2 hari libur ya, Pak. Nah, ini kerjanya kan cuma 6 jam, berarti jam 6 sampai jam 12. Nanti sore ngapain berarti, Pak? Sore cari rumput, Bos. Oh, sore ngaret? Iya, ngaret. Ngerumput, oke. Yang di rumah juga ada tanggungan ngaret. Bahasa Jawane ndamar wulan lah. Ndamar wulan. Ndamar wulan. Itu bahasa Jawane ngaret, Pak? Nggih, ngaret. Ngaret. Wow. Alias ngaret, alias ndamar wulan kalau sore. Kalau pagi di sawah sampai jam 12, pulang istirahat jam 2. Jam 2 udah OTW lagi. OTW lagi, sawah lagi, sawah lagi. Oh, gitu. Kadang-kadang juga ada, Bos, sampai maghrib itu ada yang belum cari rumput juga ada. Terus rumputnya gimana? Ketiduran soalnya, kecapean. Iya. Jadi terus sapinya dipakani karak ya? Ya. Kadang beliin bakso gitu. Nah, tukangnya bakso, tukangnya soto. Oke. Oke, gitu ya dari Pak Mut. Jadi ingin buat kolam filter, Pak Mut siap mulai 0 sampai terima kunci. Dan nanti langsung masalah harga, masalah bagaimana hitungannya silahkan tanya Pak Mut, bisa. Dan untuk kolam sawah beliau juga siap, pemasangan plastik dan ngatur instalasi air juga siap. Ya, siap. Untuk porotannya pokoknya total siap lah, sudah punya grup ini Pak Mut ya. Oke, gimana matur suwun Pak Mut. Yes. Lanjut. Oke, sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.